Kabar mengejutkan datang dari pedok MotoGP. Alex Rins berikan kado spesial perpisahan untuk Suzuki. Pecco Bagnaia resmi juara dunia dan selalu ingat Valentino Rossi. Ini dia berita selengkapnya. Alex Rins, pembalap Suzuki, meraih kemenangan dalam GP Valencia, dan Francesco Bagnaia akhirnya meraih gelar juara dunia MotoGP setelah finish di posisi ke-8. Hasil kualifikasi, Jorge Martin di pole position, di belakangnya ada Marquez dan Jack Miller. Namun, pada saat start, Alex Rins ternyata luar biasa startnya. Dia memimpin pada saat lap pertama, sob. Pertarungan di bagian depan tidak terlalu disorot kamera, sementara Quartararo dan Bagnaia malah bertarung keras untuk memperebutkan posisi kelima, sob. Bagnaia yang seharusnya main aman karena dia hanya butuh finish ke-14, namun nyatanya tidak di sini. Dia terus ngotot bertarung dengan Fabio Quartararo, sob. Bahkan, duel Pecco Bagnaia dan Quartararo mengakibatkan sayap kanan dari motor Pecco Bagnaia patah. Itu bukti pertarungan antara Pecco Bagnaia ya, sob ya. Dan akibat patahnya sayap kanan dari motor Ducatinya Pecco ini, dia pun terseok-seok dan susah sekali untuk mengendalikan motor Ducati. Nah, di lap ke-10 petaka datang untuk Marc Marquez. Dia terjatuh di tikungan 8 dan akhirnya ia gagal mempersembahkan kemenangan pertama Honda tahun ini. Dan Honda tahun ini pun puasa kemenangan. Akhirnya Alex Rins memenangkan balapan disusul Brad Binder dan Jorge Martin. Fabio Quartararo sendiri berada di posisi ke-4 dan Francesco Bagnaia berada di posisi ke-9. Atas hasil ini pun Francesco Bagnaia berhak atas juara dunia MotoGP 2022. Tribun pun memerah, sob. Terlihat selebrasi Francesco Bagnaia dan para kru-kru Ducati di sini. Tak lekang ada sosok Valentino Rossi yang hadir di sini dan memberikan selamat kepada anak didiknya itu. Ini adalah bukti keberhasilan Valentino Rossi sebagai guru yang mendidik anaknya hingga meraih gelar juara dunia. Dan untuk yang diketahui, Pecco Bagnaia adalah satu-satunya pembalap dari Italia yang mampu mempersembahkan gelar juara MotoGP telah terakhir dibuat oleh Valentino Rossi di 2009. Ya, Valentino Rossi sangatlah sukses karena kesuksesan seorang guru adalah ketika melihat muridnya berhasil meraih kesuksesan juga, yaitu meraih gelar juara dunia MotoGP di sini. Selamat ya Pecco Bagnaia. Dan berikut hasil lengkap MotoGP Valencia. Mengingat statusnya sebagai seri penutup, MotoGP Valencia di sirkuit Ricardo Tormo itu juga akan menjadi ajang perpisahan bagi beberapa pembalap dan timnya masing-masing, sob. Nah, susunan pembalap MotoGP 2023 memang mengalami perombakan cukup besar. Jumlah pesertanya pun berkurang dari 24 menjadi 22 saja. Serta dari 12 tim menjadi 11 tim saja. Hal ini diakibatkan atas hengkangnya Suzuki dari MotoGP 2022 ini. Terhitung ada 10 rider yang harus mengucapkan selamat tinggal kepada timnya masing-masing. Beberapa di antaranya bahkan harus berpisah secara emosional karena sudah bertahun-tahun menjalani kolaborasi dengan baik. Sayangnya kesedihan mereka tak boleh berlarut-larut, sob. Pasalnya setelah balapan berakhir di hari Minggu nanti, mereka akan langsung bekerja dengan tim baru dalam tes pasca musim pada 8-9 November 2022. Nah, siapa sih pembalap yang harus pisah dengan timnya setelah MotoGP Valencia nanti? Berikut Mimin ulas ya. Yang pertama, tentu ada Joan Mir dan Alex Rins dari Suzuki X-Star. Sejak Mei 2022 lalu sudah diketahui bahwa Suzuki secara mendadak memutuskan untuk hengkang dari MotoGP. Nah, Suzuki mengambil keputusan mundur dari berbagai ajang balap dunia demi mengalihkan biaya dan sumber daya manusia mereka ke arah sektor produksi massal. Hal ini pun memaksa Joan Mir mencari tim baru dan Alex Rins.
Keduanya masing-masing akan membela Honda. Yang satu, Repsol Honda, dan Alex Rins akan berada di LCR Castrol Honda di musim 2023 nanti. Lalu yang kedua, Pol Espargaro. Mundurnya Suzuki dari MotoGP membuat Repsol Honda tertarik menggait juara dunia Moto3 2017 dan MotoGP 2020 tersebut. Mir akhirnya digait untuk menggantikan Pol Espargaro yang sudah membela sejak 2021. Espargaro sendiri dipastikan akan kembali ke kubu KTM lewat GasGas Factory Team. GasGas adalah pabrikan motor asal Spanyol yang diakuisisi oleh Pierer Mobility Group pada 2020, serta sudah turun di Moto3 sejak 2021 dan Moto2 sejak 2022 ini. The Policio akan bertandem dengan Augusto Fernandez nantinya. Yang ketiga ada Alex Marquez. Hengkangnya Suzuki ke MotoGP membuat Alex Rins mendarat di LCR Honda. Rins pun menggantikan Alex Marquez yang membela skuad LCR sejak 2021. Nah, Alex Marquez sendiri merupakan juara dunia Moto3 2014 dan Moto2 2019. Sulit tampil kompetitif dengan motor Honda dan menurutnya hal ini membebani mentalnya. Musim depan ia akan dipastikan membela Gresini Racing yang merupakan tim satelit dari Ducati. Yang selanjutnya ada Jack Miller yang berpisah dengan Ducati. Salah satu perpisahan yang sangat disorot di MotoGP saat ini adalah Jack Miller dan Ducati Lenovo Team. Miller diketahui membela Ducati sejak 2018 saat ia masih membela Pramac Racing. Ia kemudian naik pangkat dan dipindahkan ke tim pabrikan di 2021. Miller yang dikenal dengan karakternya yang supel telah membentuk pertemanan yang sangat baik dengan Pecco Bagnaia dan keduanya kerap saling membantu. Namun, Miller memutuskan mengakhiri negosiasinya dengan Ducati soal kontrak baru dan memilih pindah ke Red Bull KTM Factory Racing. Selanjutnya ada Enea Bastianini dan Gresini Racing. Nah, soal pengganti Miller, Ducati Lenovo Team akhirnya menjatuhkan pilihan kepada Enea Bastianini yang tadinya harus merebut tempat prestisius dengan Jorge Martin. Bastianini pun dipilih karena tampil sangat kompetitif musim ini meski pakai motor yang cukup tua. Dengan begitu, Bastianini harus mengucapkan selamat tinggal kepada Gresini Racing yang kerap kali menaunginya sejak di Moto3, yang sudah seperti keluarga sendiri. Seperti yang diketahui, tempatnya di Gresini akan diambil alih oleh Alex Marquez. Selanjutnya, ada Miguel Oliveira berpisah dengan Red Bull KTM. Ya, bergabungnya Jack Miller di Red Bull KTM musim depan membuat Miguel Oliveira terdepak. Tadinya KTM GasGas mengotot mempertahankan lewat GasGas, tetapi runner-up Moto3 2015 dan Moto2 2018 ini akhirnya menolak. Meski tak menutup kemungkinan bakal kembali ke KTM pada masa-masa mendatang, Oliveira memilih bergabung dengan RNF Racing di MotoGP 2023. Skuad asal Malaysia itu dipastikan akan menjadi tim satelit Aprilia Racing nantinya. Selanjutnya ada Remy Gardner dan Raul Fernandez. Remy Gardner dipastikan akan keluar dari MotoGP dan dia akan beralih ke balapan World Superbike dengan tim GRT Yamaha. Sedangkan Raul Fernandez akan bersama Aprilia di tim RNF Racing. Yang terakhir ada Darryn Binder. Ya, RNF Racing resmi tidak memperpanjang Darryn Binder. Akhirnya Darryn Binder pun turun ke Moto2 bersama tim Liqui Moly Husqvarna Intact GP. Oke, terima kasih. Keep sporty, stay healthy, don't forget to like, comment, and subscribe ya.